Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan pernah luput dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat ujian yang Allah berikan. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin berat pula tingkat ujian yang Allah pikulkan kepada hambanya. Hal ini sudah Allah pertegas di akhir surah Al-Baqarah. Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah mungkin Allah membebankan satu ujian kepada hambanya kalau hambanya itu tidak sanggup untuk memikul ujian yang Allah berikan. Orang kaya akan Allah uji dengan kekayaannya. Orang miskin akan Allah uji dengan kemiskinannya. Orang yang punya pangkat jabatan dan kedudukan, itu pun juga adalah ujian dari Allah, amanah atau tidak dengan jabatan yang Allah berikan. Sedangkan ujian itu sendiri, di dalam Al-Quran Allah menegaskan ada dua ujian yang pasti akan Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah ujian berupa kesenangan, sedangkan yang kedua adalah ujian berupa kesulitan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Dan sungguh setiap manusia akan Allah uji, kata Allah. Akan aku uji dengan kesenangan dan kesulitan. Dan itulah yang Allah jadikan barometer dalam kehidupan hambanya, kuat dan siap atau tidak menghadapi ujian yang Allah berikan. Dan sungguh setiap manusia akan aku uji dengan kesenangan, dan akan aku uji pula dengan kesulitan. Sebab tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini selalu hidup dalam kebahagiaan tanpa pernah sekalipun merasakan yang namanya kesulitan. Dan sebaliknya, tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini yang selalu hidup dalam kesulitan tanpa pernah sekalipun merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dua hal inilah yang menjadi patokan dan tolak ukur keimanan seseorang. Sebab ketika seseorang diuji dengan kesulitan, belum tentu nanti di saat Allah berikan ujian berupa kemapanan, dia siap menghadapinya. Dan sebaliknya, tidak ada satupun manusia yang hidup selalu dalam kesenangan tanpa pernah mengalami kesulitan. Kesenangan dia berhasil menghadapi ujian dari Allah, belum tentu nanti di saat jatuh. Yang jatuh siap, belum tentu nanti menghadapi kemapanan dari Allah, ujian yang berupa kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dua ini bisa kita lewati dalam kehidupan kita, maka otomatis selayaknya orang yang melakukan pendidikan dalam perguruan tinggi atau sekolah, di saat dia berhasil melewati ujian, maka dia berhak untuk naik di kelas berikutnya. Di saat kita sebagai hamba Allah berhasil melewati ujian dari Allah, maka kita pun bisa naik level di atas. Allah akan muliakan derajat kita, sebab tidak mungkin Allah menguji kita kalau Allah benci kepada kita. Sebab Allah menguji kita karena Allah sayang kepada kita. Hambanya ingin dinaikkan derajatnya. Yang tadinya beriman kepada Allah, naik derajat kita di saat kita bisa mengikuti ujian dari Allah dan berhasil lulus dalam ujian kita, maka akan Allah naikkan derajat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Derajat takwa adalah setinggi-tingginya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, adalah siapa yang paling tinggi bekal iman, terlebih lagi ketakwaannya di sisi Allah. Yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Jangan melihat derajat di dunia. Orang miskin sekalipun, bahkan pemulung mohon maaf sekalipun, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka akan mulia di hadapan Allah dibandingkan seorang pejabat, seorang pemimpin yang dia tidak bertakwa kepada Allah, maka hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hidup kita ini, ibadah kita, yang kita cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah meridhai ibadah kita,
maka insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan dan Allah akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kebahagiaan dunia, melainkan kebahagiaan untuk kita di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita minta kepada Allah, yang orang tua kita dulu sering menyebut doa ini dengan istilah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di dunia dan berikan kebaikan bagi kami pula di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita semua agar kita bisa menghadapi ujian-ujian dari Allah. Ujian kesenangankah itu atau ujian berupa kesulitankah itu? Agar kita siap melaksanakan ujian dari Allah, lulus kita dalam menghadapi ujian dari Allah, dan akan Allah naikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.